Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Surya Nur Aziza dengan nomor 81. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi LKMM, yaitu kapitalisme, untuk memenuhi tugas lulus bersyarat saya. Nah, jadi saya akan menjelaskan kapitalisme secara singkat. Ya, gitu. Next. So the first materi itu what is capitalism? So menurut Oxford Languages, capitalism is an economic and political system in which countries trade and industry are controlled by private owners for profit. Jadi sebenarnya kapitalisme itu menurut saya itu kapitalisme ialah salah satu jenjang sosial atau bisa dibilang keadaan di mana seseorang itu mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk menjadi kaya raya dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja. So I don't think capitalism is a good idea, but terus next, kita akan bahas history of capitalism atau asal-usul atau sejarah dari kapitalisme. Jadi, jadi kelahiran kapitalisme merupakan transformasi penuh dalam hubungan dan praktik manusia yang paling mendasar. Nah, kapitalisme ini baru muncul pada abad ke-16 di pedesaan Inggris karena dua alasan. Yang pertama, kekuasaan politik yang semakin terpusat di tangan negara dan demi literalisasi. Terus the second one is konsentrasi tanah oleh kalangan tuan tanah. Hanya dalam kapitalisme, corak pengambil alihan yang dominan didasarkan pada pemisahan produsen secara penuh dari sarana produksinya. Nah, dalam kapitalisme ini juga pekerja bebas dalam dua hal nih. Yang pertama bebas secara hukum, kemudian yang kedua dibebaskan dari sarana produksinya. Maksudnya dibebaskan dari sarana produksinya. Jadi misalnya ada seorang petani, dia kan punya tanah, tapi ternyata tanahnya itu tidak punya surat. Kemudian ada tiba-tiba perusahaan yang mau bangun perusahaan di tanah si petani tersebut. Terus ditanya lah mana surat-suratnya. Karena petaninya ternyata tidak memiliki surat, jadi secara paksa tanah mereka direbut karena mereka tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanah tersebut. Nah, dari situ petani tidak bisa lagi mencari penghasilan karena sarana produksinya yang berupa tanah atau lahan tadi itu diambil paksa. Makanya dia kehilangan sarana produksinya. Kemudian, hampir segala hal dalam masyarakat kapitalis adalah komoditas yang diproduksi untuk pasar itu sendiri. Nah, pasar dalam kapitalisme yaitu penentu dan pengatur utama dari reproduksi sosial. Terus selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri kapitalisme. Nah, ciri-ciri kapitalisme ini sebenarnya ada 4. Yang pertama, produksi komoditi, relasi kerja upahan, yang ketiga, menumpuk kekayaan tanpa batas, dan yang keempat, organisasi yang rasional. Terus kita akan bahas teori nilai kerja. Nah, why we should discuss about nilai ini? Kenapa sih kita harus bahas tentang nilai? Jadi ada 3 poin. Yang pertama itu persoalan nilai. Nah, persoalan nilai ini adalah persoalan keukuran antar barang dan jasa yang dipertukarkan. Nilai sendiri ini merupakan komponen dasar dan konsep kekayaan atau wealth. Dan yang terakhir ada teori nilai. Teori nilai ini adalah landasan teoritik ilmu ekonomi. Kemudian kita akan masuk di dalam teori nilai ini kan tak akan ada pertukaran jika tidak ada kesetaraan. Itu menurut teori nilai kerja. Kemudian di dalam teori nilai kerja ini dibahas komoditas, produktivitas yang bersangkutan dengan kerja. Nah, pertama ada komoditas. Jadi, hal yang menentukan besaran nilai sebuah komoditas adalah jumlah kerja yang diperlukan secara sosial untuk memproduksi itu dari komoditas. Untuk komoditas itu sendiri, selanjutnya akan dibahas. Nah, untuk komoditas ini sendiri,
terbagi dalam nilai. Nah, nilai ini terbagi menjadi nilai pakai dan nilai tukar. Nilai pakai yaitu kegunaan atau biasa disebut dengan kegunaan dan kualitas. Kemudian ada nilai tukar yaitu memiliki kesamaan nilai dengan komoditas-komoditas lainnya. Selanjutnya ada kerja. Nah, kerja ini sendiri terbagi lagi menjadi dua. Ada kerja konkret yaitu menghasilkan kualitas kerja yang spesifik atau dalam bentuk wujud. Yang kedua ada kerja abstrak, yaitu mencurahkan tenaga. Curahan kerja, waktu pengertian kerja itu sendiri adalah kerja merupakan keniscayaan alam yang abadi yang memperantarai metabolisme antara manusia dan alam. Dan karenanya kehidupan manusia itu sendiri. Terus ada juga dikenal dengan kerja manusia. Jadi kerja manusia ini adalah pengerahan tenaga kerja manusia, yaitu tenaga yang pada umumnya ada pada setiap orang. Segitu saja pembahasan kapitalisme dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Sri Surya Nuraziza, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.